Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilma Sofiana Padang. Saya ingin menjelaskan tentang tugas mendiri saya yang berjudul Pembenahan Perpajakan. Kebutuhan sumber dana yang kian mendesak. Dana yang tersedia dalam kas negara, brankas perusahaan, dan dompet warga negara Indonesia memang sedikit dan sangat jauh dari cukup untuk mendanai semua kebutuhan. Dalam konteks upaya peningkatan dana, harus difokuskan dahulu perhatian pada tiga sektor yang paling potensial. Ada tiga sektor yang paling potensial sekaligus paling mendesak untuk segera dibenahi demi memperbesar sumber dana nasional, khususnya sumber dana pemerintah sebagai institusi yang bertanggung jawab menjadi inisiator dalam penyelesaian dalam berbagai masalah bangsa. Tiga sektor itu yaitu pajak, BUMN, dan potensi daerah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak. Hakikat pajak sebagai sumber pendapatan negara. Semua negara di dunia telah dan kian tergantung pada pajak sebagai sumber pendapatan utama. Tanpa disadari, kita semua sudah menjadi pembayar pajak. Namun, dalam hal tentang masalah dan potensi pajak, berikut ini yang dimaksudkan adalah pajak penghasilan, baik perorangan maupun badan atau perusahaan, yang pembayarannya tidak otomatis, namun harus diurus secara khusus di kantor pelayanan pajak. Di negara-negara yang aneka pengeluaran atau belanja publik sepenuhnya dibiayai pajak, rakyatlah yang sepenuhnya menjadi pemberi negara dan atasan langsung bagi siapa saja yang tengah memerintah dan berkuasa, baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Rakyatlah yang secara real yang memegang kedaulatan. Dengan demikian, pajak sesungguhnya bukan semata urusan uang atau ekonomi, namun pajak secara langsung juga merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pajak di mancanegara dan di Indonesia. Data perpajakan dunia menunjukkan suatu kesimpulan. Negara-negara makmur ternyata rata-rata juga memiliki rasio pajak, yakni nilai penerimaan pajak dibandingkan terhadap nilai GDP-nya yang relatif tinggi. Seandainya nisbah pajak Indonesia itu bisa dinaikkan menjadi 20% saja, maka negara di tahun 2008 akan memperoleh pemasukan lebih dari 900 triliun rupiah. Dan jumlah ini akan sangat membantu pembiayaan berbagai proyek infrastruktur di Indonesia, seperti pembenahan pendidikan, pembenahan infrastruktur seperti jembatan, jalan, atau gedung-gedung, dan lain sebagainya. Sumber pendapatan yang andal dari pajak bukan saja penting dari segi penerimaan realnya, namun juga potensi bagi upaya keuangan lainnya. Pemerintah akan lebih leluasa menerbitkan obligasi guna menambah pendanaan dengan cara signifikan, dan yang tak kalah pentingnya, Indonesia akan lebih menarik dan dipercaya sebagai tujuan investasi langsung, sehingga akan menendang pendanaan asing yang amat guna menopang pertumbuhan ekonomi secara sehat. Perkembangan penerimaan pajak Indonesia. Jumlah penerimaan nominal pajak Indonesia memang bertambah dari tahun ke tahun. Bahkan rasio pajak pun mulai mengalami peningkatan merayap. Hanya saja, semua peningkatan jumlah maupun rasio itu masih sangat kecil dibandingkan dengan yang seharusnya. Sampai pada RAPBN 2009, dalam nota keuangan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia kepada DPR tanggal 15 Agustus 2008, total penerimaan negara yang diharapkan terkumpul selama tahun 2009 dengan asumsi harga minyak 100 US dollar per barel mencapai 1.022,6 triliun rupiah. Realisasi penerimaan dan rasio pajak senantiasa lebih rendah dari yang diharapkan atau yang ditargetkan dalam APBN. APBN 2008, rasio pajak masih tercantum 13,7%. Pergerakan angka rasionya masih fluktuasi.
Senarai masalah pengembangan pajak. Potensi pajak Indonesia jauh lebih besar daripada yang selama ini sudah tergali. Keyakinan ini didasarkan kepada observasi atas masih banyaknya masalah di seputar pajak yang sesungguhnya dapat diatasi. Penyelesaian tuntas atas masalah-masalah tersebut dengan sendirinya akan memperbesar realisasi penerimaan dan hasil pajak. Tetapi, pajak juga mempunyai masalah tersendiri. Beberapa masalah dasar perpajakan, yaitu satu, kesadaran pajak yang rendah di kalangan masyarakat. Seperti yang kita tahu, rakyat sangat kurang kesadaran dalam pembayaran pajak dalam waktu yang tepat. Yang kedua, masih tingginya kesulitan real pengurusan pajak maupun persepsinya. Yang ketiga, ketiadaan penggalian potensi pajak secara optimal. Yang keempat, politisasi dan korupsi pajak. Pajak merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan modern, bahwa menjadi bagian dari sebuah masyarakat modern memang ada ongkosnya, dan ongkos utamanya itu adalah pajak. Seperti kita mengirim barang, itu juga memerlukan pajak. Untuk itu, ada juga yang sering menyalahgunakan atau korupsi pajak. Secara akademik, korupsi pajak bisa dibagi menjadi 3 pola. Yang pertama, korupsi transaktif nepotis di jajaran personalia, terutama dalam penempatan pegawai pajak. Yang kedua, korupsi autogenetik ekstraktif dalam administrasi pajak, seperti dengan menjual wewenang yang ada padanya. Yang ketiga, korupsi transaktif autogenetik dalam bentuk negosiasi pajak. Pola ini paling sering dilakukan dan jumlah kerugian besar bagi negara. Demikian penjelasan saya tentang pembenahan perpajakan. Sekian dan terima kasih.